tidak ada amal yang lebih bisa kita harapkan, lebih kita harapkan untuk bisa diterima daripada amal-amal yang sirna atau samar. Kamu melihatnya. Wayah takiru indaka wujuduh, dan kamu menganggap remeh wujudnya amal tersebut. Nah, artinya apa? Kita dari awal berarti kita diciptakan oleh Allah tiada lain yaitu illa liya'budu. Nah, diperintahkan Allah untuk menyembah kepada Allah. Nah, makanya dalam setiap kita sholat kita selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu adalah kita berikrar. Ikrar bahwa adanya kita tiada lain adalah untuk menyembah Allah. Tunduk kita kepada perintah-perintah Allah dan tunduk kita kepada hukum-hukum Allah. Nah, wa iyyaka nasta'in, dan kita juga berikrar. Ikrar atas kelemahan diri kita. Artinya pada dasarnya manusia itu adalah tidak mampu melakukan segala sesuatu. Karena apa? Karena Allah wa'al khaliqu li af'alil insan. Allah itu yang menjadikan segala sesuatu yang ada pada manusia. Kita mengakui kelemahan kita, ya, dan kita juga ikrar akan bahwasanya manusia itu akan senantiasa merasa butuh atas pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya di sini Syekh Ibnu Athaillah sampai mengatakan seperti ini. Itu karena apa? Jadi amal dari sekian banyak amal itu ada yang diterima oleh Allah, ada yang tidak diterima oleh Allah. Nah, untuk mengetahui pastinya kita mesti sulit untuk mengetahui. Makanya berulang kali saya katakan, wong sing dohire kuwi apik urung mesti bener-bener apik indal. Wong sing sampean anggap ala urung mesti ala temenan indal. Namun meskipun demikian, itu di situ ada indikasi, ada alamat-alamat bahwa amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu makanya Syekh Ibnu Athaillah diri dengan menggunakan arjah. Lebih bisa kita harapkan untuk diterima, yaitu tidak ada amal selain amal yang di situ yaghibu anka syuhuduhu. Jadi kamu melakukan kebaikan. Jadi kebaikan itu ketika sudah diangkat oleh Allah, maka secara otomatis itu sudah hilang dari diri kamu. Hilang. Orang kok sampean aling-aling, bisa jadi hilang. Bisa jadi amal yang kamu lakukan itu kamu tidak menyadari, tidak meyakini bahwa amal itu adalah atas jerih payah dan usaha yang kamu lakukan. Nah ini, semuanya sih akeh terjadi wong kuaton ahli ibadah. Tapi seberapa dia itu menjadi ahli ibadah, seberapa dia meremehkan orang lain. Seberapa dia sukses, itu seberapa dia merendahkan orang lain. Makanya hal seperti ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka nasta'in. Berarti kita itu sebenarnya lemah. Maksudnya lemah ketika kita bisa melakukan kebaikan. Itu bukan atas karena jerih payah upaya kita. Kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Itu bukan karena usaha kita. Tiada lain kita bisa taat, kita bisa baik, kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Tiada lain itu adalah atas pertolongan Allah. Nah ini, ya. Nah terus apa yang kita banggakan? Ya. Sampeyan kok dadi wong ahli ibadah. Terus kemudian Anda merasa bangga. Atau bahkan kadang kita merasa menjadi orang yang baik. Ini pasti yang akan lahir dari itu semua. Itu adalah ujub dan takabur. Nah, ujub dan takabur itu diperintahkan oleh Allah enggak sama sekali. Bahkan itu adalah yang berpotensi merusak amal-amal kita. Nah terus, ketika kita diberikan oleh Allah, kita bisa melakukan ketaatan. Boleh enggak apakah kita tidak boleh berbangga? Apakah kita tidak bersyukur? Syukur, tapi syukurnya itu adalah karena kita atas pertolongan dan taufik Allah lah. Kita bisa melakukan ketaatan terhadap Allah. Sampeyan bisa tetepi perintah-perintah Allah, menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Yang harus kita tanamkan pada diri kita itu apa? Bahwa kita bisa melakukan semua itu adalah krono pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampeyan bisa baik, Anda boleh bangga, tapi bukan bangga dengan baiknya Anda, tapi bangga dan senang karena Anda diberikan pertolongan dan taufik oleh Allah. Anda menjadi orang yang sukses. Apakah Anda tidak boleh bangga? Bangga, syukur karena Anda telah disukseskan oleh Allah. Nah, selama ini kita kan berpikir kita seolah-olah melakukan amaliyah-amaliyah yang secara dohir itu kadang adalah berupa ketaatan kepada Allah, tapi kenyataannya itu adalah jauh dari Allah. Sehingga yang terjadi, seberapa kita menjalankan agama, seberapa kemudian berpotensi menimbulkan fitnah. Ya, ini sama mungkin ya. Anda sebagai seorang guru, Anda kemudian berupaya keras untuk mencerdaskan, menjadikan anak didiknya supaya sesuai dengan yang Anda harap. Dan ketika itu terwujud, maka ada dua kemungkinan. Satu, itu adalah sombong. Manakala dia berpikir bahwa anak didik yang kemudian menjadi seperti yang diharapkan, itu adalah hasil kerja keras. Kemungkinan yang kedua, Anda akan menjadi semakin dekat kepada Allah. Manakala dalam keyakinan yang tertanam dalam diri Anda, bahwa Anda diberi pertolongan oleh Allah dan Anda menjalankan sebuah keharusan atas pertolongan Allah, kemudian anak didik Anda menjadi seperti yang Anda harapkan. Ya. Sampeyan kok jadi kiai, syukur kepada Allah karena semua itu atas pertolongan Allah, bukan karena hasil jerih payah sampeyan. Nah ini, ya, mana amal-amal yang seperti itu? Itu ya karena segala sesuatunya Allah. Sampeyan memberikan sedekah itu atas pertolongan Allah. Sampeyan kok memiliki kesadaran untuk mau ngaji itu juga atas pertolongan Allah. Dan mana di situ jelas la haula
wala quwata illa billah. Sehingga sudah nggak ada dalam diri. Loh, apa sih yang ada pada diri Anda? Sampean kok apik krono Allah, atas pertolongan Allah. Loh, sampean kok bisa gelem ngaji krono pitulunge Allah. Sampean sregep salat krono pitulunge Allah. Sampean sregep sedekah krono pitulunge Allah. Sehingga kemudian kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu kita kembalikan kepada Allah. Sehingga tidak ada yang tersisa di dalam diri kita. Sampean kok urunan bangun masjid, Mama. Maka ini ketika tidak dikembalikan dengan pola pikir yang diajarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, ini pasti nanti berpotensi sampean urunan sampai adol wedhus. Iki nganti meh mati lho isih deling-eling ora. Hah? Tambah kapan takmire itu ora tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Lakoni adol-adol wedhus ngono malah bukan wong bener jebule ora karu-karu. Dan ini sangat berbeda. Ketika kita kembalikan, kita itu adalah diciptakan oleh Allah, kita itu lemah. Makanya wujud di antara lemahnya kita, itu kan jelas. Sampean kono amal. Sampean diperintahkan untuk melakukan perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah krono netepi perintahe Allah. Artinya apa? Apa yang kita lakukan itu hendaklah di situ itu adalah lillahi ta'ala. Sampean sholat lillahi ta'ala. Bisa jadi sampean harus berjuang sampai merem-merem ora kan. Pengine krono Allah. Nang tengah-tengah biar kelingan utang, kelingan bojone muring-muring, yes, kelingan tanggane cerewet kan. Bisa jadi enggak ingat itu, tapi ya Allah, primo, ya Allah kok mboten khusuk-khusuk, ya Allah. Dengan istilah itu maka menjadikan kita menjadi tidak khusuk. Untuk sekedar lillah loh. Itu tidak setiap kita itu mampu. Ya. Sampean sedekah. Sedekah berarti krono netepi perintahe Allah. Atas pertolongan Allah dan kita menjalankan perintah Allah. Berarti yang menggerakkan siapa? Allah. Ya. Berarti krono Allah. Tapi dalam prakteknya orang sampean aweh sedeling-eling nanti mati. Ketika Anda berpikir bahwa sumber kebaikan itu adalah dari Anda sendiri, maka potensi yang akan muncul di situ adalah ujub takabur. Sampean sebagai kades. Ketika sampean sadari bahwa usaha kerja kerasnya itu adalah sebuah kewajiban, itu maka Anda akan senang, asik, ya, asik. Seberhasil Anda seperti apapun, maka yang akan lahir di situ adalah syukur. Alhamdulillah, ya nyong bisa ngelakoni apa sing dadi kewajibannya. Bangga dan tidak akan merasa lelah. Tapi ketika Anda berpikir bahwa iki nek ora nyong sing dadi lurah, mbuh bae desa iki. Maka kebaikan-kebaikan Anda, meskipun secara kasat mata, secara dohir itu adalah kebaikan, itu akan terngiang-ngiang. Sehingga sampai muncul istilah nang truk-truk Pak Harto itu loh, isih enak zamanku toh. Isih enak zaman. Jadi kebaikan itu tetap melekat di dalam dirinya. Wah, ini berpotensi masalah ini. Ya, karena kebaikan yang diharapkan hilang sudah. Kenapa? Dan ini susah. Makanya salah satu cara itu kita diajarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah di sini itu adalah dengan cara yaitu bahwa amal kebaikan kita itu hilang. Kenapa? Untuk menghilangkan itu bagaimana? Karena ketika Anda baik,
Yang menjadikan Anda baik itu siapa? Baiknya Anda itu loh bukan karena hasil karya Anda. Baiknya Anda itu adalah karena atas pertolongan dan taufik Allah. Bisa ya dipahami ya? Wa yahtaqiru anka wujuduhu. Dan kita tuh menganggap remeh, menganggap sepele apa yang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Meskipun secara dohir barangkali ini adalah ketaatan yang syarat rukun wis netepi, ya. Sampeyan ngaji, salat umpamane, nglakoni amal kebaikan perintah Allah salat. Syarat rukun wis di luar kepala, ya. Syarat rukun di luar kepala. Bahkan mungkin tatanan hati juga sudah bagus. Tapi dari situ pun masih berpotensi, di situ akan memunculkan keburukan-keburukan yang bisa merusak amal ibadah kita. Nah, kita tidak bisa. Makanya kita memang diciptakan lemah. Artinya yaitu ya, makanya Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan seperti ini, harapannya supaya apa? Jadi kita itu menjadi benar-benar krono Allah. Sampean kok gelem ngaji krono Allah. Sampean usaha, iya benar. Tapi seandainya Allah tidak menghendaki, tidak mungkin bisa. Ya, sampean kok belajar menjadi pintar. Sampean belajar, iya. Tapi ketika tanpa kehendak Allah, ini jelas tidak mungkin bisa. Artinya kalau pada akhirnya sampean itu jadi orang Islam kok sebab sregep netepi perintah Allah, tiada lain adalah atas pertolongan Allah. Sampean kok rajin belajar, kemudian Anda menjadi pintar. Maka pintarnya itu adalah tidak bisa lepas dari pertolongan Allah. Demikian juga sampean usaha. Ya. Sampean usaha kemudian Anda sukses. Ketika yang tertanam itu adalah di situ adalah karena hasil jerih payahnya pasti akan menimbulkan ujub takabur. Nah, terus harus bagaimana? Bahwa Anda usaha iya, tapi kemudian Anda menjadi berhasil, itu adalah tidak lepas dari pertolongan Allah. Ya, jelas ya. Makanya jadi amal kebaikan sampean bisa gelem lakoni salat krana netepi krana pitulunge Allah. Sampean bisa apik karo wong krana pitulunge Gusti Allah. Jadi memposisikan diri kita. Ini kita memang diciptakan oleh Allah memang dalam keadaan lemah. Nah, dengan lemahnya kita, makanya wa iyyaka nasta'in. Kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis di situ disebutkan, janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Wasta'in billah wala tu'jiz. Ya, janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Nah, untuk melepaskan kamu dari sifat lemah itu yaitu diantaranya dengan apa? Dengan kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Jadi sampai ndak usah bingung-bingung. Ya, jadi wong kafir. Loh, kalau memang Tuhan menghendaki saking gampangnya, Allah akan menjadikan dia itu Islam. Orang sombong bingung. Supaya kayak sampean itu akan tampil menjadi pendekar Islam. Terus Anda terus tekun belajar. Terus kemudian yang lahir kemudian itu Anda kemudian akan menjadi pahlawan. Iki Islam ora tak urip-urip mbuh bae. Seolah-olah Islam itu bisa berkembang, bisa hidup itu gara-gara kamu. Mesti yang lahir itu adalah sombong. Dan ini sifat sombong ini justru menafikan amal-amal kita. Jelas ya? Ya, maknanya ista'in billah wala tu'jiz ya. Jadi jelas. Dan bahkan di situ kan Nabi itu sampai mengajarkan kepada sahabat Mu'ad dan berwasiat untuk membacanya setiap kali setelah sholat, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Nabi mengajarkan, ya Allah tolonglah aku supaya senantiasa ingat Engkau. Jadi sampean kok ingat Allah, itu adalah atas bukan karena upaya Anda,
Bukan karena kerja keras Anda. Itu adalah karena di situ itu atas pertolongan Allah. Nah, sampean kuatnya kan merem, rumangsane terus khusyuk. Terus itu adalah bagian daripada pola. Supaya dengan merem itu terus rumangsane terus menghasilkan khusyuk. Belum tentu. Ya. Sekedar syukur itu loh. Sekedar ingat itu adalah tidak bisa lepas dari pertolongan Allah. Mana sampeyan nangen-nangen, wong sing ora Islam kok yo tiba-tiba eling Allah yang kemudian menjadikan dia itu Islam ana ora. Lho sing Islam gwaldina salat. Aja maning kok di luar salat pe lho ora kelingan Gusti Allah ana ora. Sehingga menjadi perilaku-perilaku yang aneh. Secara dohir itu adalah taat, tapi dalam kenyataannya wallahu a'lam. Di kita kan banyak permasalahan hidup, cobaan yang berat, baru kemudian dia itu mau sholat. Sholat ya Allah, nembe wadul karo Gusti Allah. Wadu deh maring Gusti Allah. Iki nadane, iki meh ngereh Gusti Allah. Ya Allah, hutang kula kok kathah temen ya Allah, mbok sampean lunasi. Berarti salate krono apa? Ya Allah, urip kok mumet temen ya Allah. Muncul aneh-aneh, wirid-wirid nyerutan. Jadi Allah itu semakin jaga. Nah, makanya adalah a'inni ala dzikrika wa syukrika. Sampean kok bisa syukur maring Gusti Allah? Itu ya krono pitulunge Allah. Makanya tidak setiap kita itu bisa syukur yang sesungguhnya. Palingnya syukur, pendak ulih rezeki ya Allah, disyukur ya Allah. Ketika tidak sesuai yang kita harapkan, seolah nikmat Allah itu tidak ada. Jadi nikmatnya Allah itu hanya dibatasi dengan sesuatu yang ia mau. Pengen duit kok Gusti Allah mujudakan syukur alhamdulillah. Seolah-olah nikmat Allah itu adalah hanya berupa uang. Sampean ora sadar. Ya. Sampean ketika utangnya akeh, sampean ketika mumet bababan perkara duit, iki kayak Gusti Allah ora emak. Ya. Atau sampean dicoba sakit, sampean merasakan bahwa Gusti Allah itu kurang baik. Tapi ketika kita kembali berpikir, sampean butuh duit pira? Sampean kok wadul karo Gusti Allah, ya Allah. Urip kok kados niki temen ya Allah. Harta maupun boten gadah ya Allah. Kok paringi harta gangsal juta ya Allah. Ketika Anda kemudian tidak dipenuhi oleh Allah, itu Anda pasti grundel. Kurang apa? Dan segala nikmat yang ada pada diri kita itu secara otomatis itu hilang. Jal sampean, kupinge sampean regane pira umpamane didol. Ora sah kuping alis bae wis. Alise sampe. Barangkali kita yang biasa kita anggap sebagai sesuatu yang sepele, ngentut wis. Sampean ora bisa ngentut, iki butuh pirang puluh juta supaya untuk sampean bisa ngentut. Atau sampean ora bisa BAB. Sampean butuh berapa banyak? Hanya karena Anda minta kepada Allah uang 5 juta dan tidak dipenuhi, seolah-olah nikmat Allah itu tidak pernah Bisa jadi kemudian Anda dicoba oleh Allah sakit. Sampean pengen sembuh, tidak kunjung sembuh. Ini pun kadang lantas menafikan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan. Sampean umure pira? Sampean diwehi sehat, iki awit cilik tekan gede. Sampean umpaman wis umur umpamane 50 tahun diwehi lara. Kira-kira warase karo larane suwe ndi? Berarti suwe warase. Tapi sifatnya menungsa iki secara otomatis dia akan
secara otomatis akan menafikan semua semua. Nah ini, makanya dalam hal ini kita kembalikan semua kepada Allah ya. Terus Allahumma a'inni ala dzikrika ya. Iki eling sekedar eling syukur. Iki krana pitulunge Allah. Wa husnu ibadatika. Sampeyan ibadah baguse ibadah sampeyan. Terus rumangsane krana merem-mereme sampeyan. Hah? Allah. Terus dikira sampeyan khusyuk. Terus mesti hasil khusyuk. Enggak. Bisa jadi saking upayanya keras, yang lain itu kemudian bisa. Nggak ingat. Tapi kemudian setan itu suara kurang sarang. Setan ora kurang sarang. Wis kurang khusyuk, wis titik maning khusyuk, wis titik maning khusyuk. Mungkin dia berpikir yang lain, tapi berpikir ya wangel teman khusyuk ya. Saking fokusnya khusyuk, iki sampai ndak ingat Allah. Khusuk Allah sampai ndak ingat Allah. Sering terjadi. Jadi sekolah Allah, ya Allah, muka-muka khusuk, muka-muka khusuk. Nah Gusti Allah nang ngendi? Ya. Nah ini makanya kita itu memang diciptakan di situ itu adalah memang di situ kita itu adalah lemah. Loh, Syekh Ibnu Athaillah. Di sini kok sampai mengutarakan hal-hal seperti itu ya. Jadi Islam itu kan Quran dan hadis. Loh itu yang dikaji kok kitab-kitab seperti itu. Seolah-olah tidak ada tendensi Quran dan hadisnya. Karena hikmah-hikmah di sini ini adalah intisari daripada Quran dan daripada hadis. Makanya ketika Anda bertanya dasarnya, semua pasti ada dasarnya. Yaitu bersumber dari Quran dan hadis. Lah, makanya ketika kemudian dipertanyakan, bagaimana mungkin la amala arjalil qabul min amalin yaghibu an kasud. Sampai amal itu ibaratnya kayak wong BAB. Nah, amal sing harapannya diterima ke los hilang. Sampai tahu ora BAB. Pernahkah Anda kemudian waktu kemudian umpamanya ke toilet terus kemudian diingat-ingat terus permuangan satis. Udah eman-eman temen. Terus deling-deling coklat kalah hilang. Nah, gambaran muda itu seperti itu. Ya, jadi kayak dene wong BAB itu los wis. Kenapa bisa los? Loh, emang karya Anda. Itu adalah karena Allah. Kebaikan krono Allah, ketaatan ya krono Allah. Artinya apa? Atas pertolongan Allah. Sampai syukur itu diajarkan oleh Nabi itu minta untuk supaya minta pertolongan supaya kepada Allah supaya bisa syukur. Sekedar syukur. Syukur sing bener-bener syukur. Nah, jadi hilang sudah. Loh, karena ya enggak merasa. Wa yahtaqiru angka wujudu dan amal sebaik apapun amal yang kamu lakukan. Itu tetap di situ harus di situ ada rasa khawatir. Iya, saya sudah lakukan. Syarat rukun sudah saya lakukan. Tapi bisa jadi nanti ada godaan-godaan setan. Bisa jadi sholat sekedar kita menuruti nafsu kita. Jadi banyak. Orang nggak pernah sholat, kemudian begitu sholat, iya cah adem. Jebule wong sholat gue adem. Berarti sholat yang gue adem. Orang krono netepi perintahe Allah. Iya pasasnya gelem semboyang jen rasane uripe penak banget. Kok ana sing yo begitu sembar rezekine jen lancar terus. Ini semakin berpotensi jauh dari Allah. Repot. Jadi sebaik apapun yang kita lakukan itu tetap di situ kita ada semacam kekhawatiran. Jangan-jangan
amal ibadahku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia akan terus berbenah ya, untuk menjadi lebih baik. Nah, Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan semua itu didasarkan hanya di dalam Al-Quran. Itu disebutkan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan ya berupa taat, ketaatan, berupa ibadah, ini merasa masih memiliki rasa kekhawatiran. Kekhawatiran jangan-jangan kebaikannya itu tidak sampai kepada Allah. Jadi kita kembali. Iya karena kita ikrar bahwa kita itu lemah. Bukan seberapa baiknya kita merasa sempurna. Yang terjadi selama ini kan seperti itu. Ya, jadi selama ini merasa saking pede nih. Lu sampean pede atas dasar apa? Ya, karena Anda kiai terus jaminan baik enggak ada. Wong semua itu adalah murni, itu adalah pertolongan Allah. Bahkan orang-orang yang disifati oleh Allah itu orang yang selalu bergegas menjalankan perintah-perintah Allah, ketaatan, ibadah kepada Allah. Ini di sini wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Iki masih khawatir. Ada kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Jangan-jangan ini amalnya nanti tidak diterima oleh Allah. Loh, ini kan jangan, orang-orang sudah sebaik itu. Orang-orang yang disifati ulaika yusarri'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Iku wong-wong top. Makanya dalam sebuah hadis Sayyidah Aisyah ini sampai bertanya kepada Kanjeng Nabi. Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah ahwaladzi yasraqu wa yazni wa yasrabul khamra wa huwa yakhafullah azza wa jalla. Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan, ibadah-ibadah, kenapa hatinya kok masih khawatir? Apakah di balik kebaikan-kebaikan itu dia adalah seorang pencuri? Ataukah di balik kebaikan-kebaikan itu dia adalah telah melakukan zina? Atau di balik kebaikan-kebaikan itu dia adalah meminum khamr? Ibadah iya, minum khamr ya iya, ibadah iya, ya toh nyolongnya ya iya. Ini menjadi tanda tanya. Mana dijawab oleh la yabnatu Abi Bakrin walakinnahu alladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa huwa yakhafullah azza wa jal Allah yataqabbala minhum. Iya, bukan seperti itu. Tapi mereka itu adalah orang yang taat melakukan sholat, taat melakukan puasa, taat bersedekah. Tapi dia tetap merasa khawatir ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah.